Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena teman-teman sudah bersedia untuk bergabung di meeting saya kali ini. Meeting ini saya selenggarakan dalam rangka event kompetisi literasi asuransi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Jakarta. Dan di sini saya merupakan salah satu peserta dari event kompetisi tersebut. Di sini saya mengambil tema yaitu mengenal dasar asuransi dan pentingnya asuransi bagi mahasiswa. Dan tujuan dari meeting kali ini yaitu saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang asuransi kepada teman-teman mahasiswa agar teman-teman bisa sedikit memiliki pengetahuan tentang apa itu asuransi, karena tidak sedikit mahasiswa yang kurang memahami tentang pentingnya sebuah asuransi dalam kehidupan kita. Dan di sini kebetulan target audiens saya yaitu para mahasiswa, terutama mahasiswa yang di luar bidang asuransi. Kemudian kenapa kita penting untuk mempelajari tentang asuransi atau mengenal tentang apa itu asuransi? Karena asuransi itu memang perlu diterapkan dalam kehidupan kita, tapi memang sebagian orang menganggap bahwa asuransi itu tidak penting karena memang mereka belum memahami fungsi dari asuransi tersebut dalam kehidupan kita. Pada kenyataannya, kita hidup di dunia penuh dengan yang namanya risiko atau cobaan yang pastinya akan mengakibatkan kerugian. Kita hidup dimanapun atau kapanpun itu pasti akan mengalami resiko. Misalnya orang yang tinggal di daerah pinggiran sungai, mereka akan beresiko mengalami kebanjiran. Orang yang ikut pesawat, mereka akan beresiko untuk kecelakaan. Dan orang yang tinggal di daerah pegunungan, mereka akan beresiko mengalami dampak dari letusan gunung berapi. Nah, semua itu pasti mengalami risiko yang kita sendiri tidak tahu kapan risiko tersebut akan terjadi dan di mana risiko tersebut akan menjadi. Dan kita sendiri tidak bisa menangani risiko tersebut secara sendiri, artinya kita membutuhkan pihak lain untuk menangani risiko atau kerugian yang kita alami saat itu. Nah, hal inilah yang melatar belakangi adanya sebuah asuransi atau yang melatar belakangi pentingnya asuransi. Lalu apa fungsi asuransi di situ? Atau apa hubungan asuransi dengan sebuah risiko? Asuransi di sini yaitu tempat untuk mengalihkan atau mentransfer risiko yang kita alami kepada pihak penanggung jawab atau pihak asuransi. Mengalihkan di sini bukan berarti menimpakan risiko yang kita alami pada mereka, melainkan dalam hal menangani risiko atau kerugian yang sudah kita alami itu ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, ini yang menyebabkan pentingnya asuransi dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengkaji sebuah asuransi atau memahami sebuah asuransi, tapi apakah kita mengetahui sejak kapan kegiatan asuransi itu ada? Ternyata kegiatan asuransi itu sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, yaitu diriwayatkan bahwasannya pada masanya Nabi Yusuf alaihissalam di negara Mesir, bahwasannya ada seorang raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor yang gemuk memakan 7 ekor yang
bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk. Kemudian di lain selanjutnya raja tersebut juga melihat 7 butir gandum yang berat dan berisi dimakan habis oleh 7 butir gandum yang kosong. Nah, karena Nabi Yusuf itu memiliki kelebihan untuk menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf menafsirkan bahwasanya arti dari mimpi tersebut adalah akan tiba saatnya musim paceklik di kerajaan tersebut. Nabi Yusuf juga menyarankan bahwasanya alangkah baiknya di kerajaan tersebut menyimpan hasil panen atau menyimpan cadangan gandum untuk mengurangi risiko pada masa paceklik nanti agar masyarakat tidak kekurangan makanan walaupun pada masa paceklik yang akan datang. Nah, pemaparan dari sejarah tersebut sudah menggambarkan adanya kegiatan asuransi. Namun konsepnya lebih sederhana karena dilihat dari kegiatan menyimpan cadangan untuk mengurangi resiko kelaparan pada masa paceklik itu sebenarnya sudah menunjukkan kegiatan asuransi. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka di sini kegiatan asuransi juga semakin berkembang, lebih luas dan lebih spesifik. Kemudian sejarah asuransi yang ada di Indonesia itu ternyata asuransi berada di Indonesia yaitu semenjak didirikannya perusahaan asuransi oleh Belanda di Indonesia, yang kemudian perusahaan tersebut diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan sekarang bernama PT Asuransi Jiwasraya. Itu sejarah singkat dari asuransi bermula di Indonesia. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut tentang asuransi, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai teori-teori risiko. Karena risiko di sini yang seperti tadi yang disebutkan bahwasanya risiko itu yang melatar belakangi adanya asuransi. Kemudian apa itu risiko? Risiko di sini adalah ketidakpastian adanya kerugian atau uncertainty of loss. Diartikan lagi bahwasanya risiko itu adalah kemungkinan untuk mengalami kerugian atau ketidakpastian atau suatu peristiwa yang tidak diharapkan dari kejadian-kejadian yang memang diharapkan oleh sebuah perusahaan atau seorang pribadi gitu. Memang tidak ada yang mengharapkan risiko itu akan terjadi. Tidak ada satupun orang yang mengharapkan bahwasanya mereka akan mengalami kerugian baik itu finansial ataupun dari segi non finansial. Kemudian di sini ada klasifikasi risiko. Klasifikasi di sini beda dengan jenis-jenis ya. Kalau jenis-jenis itu sifatnya lebih umum, disebutkan secara umum. Tapi kalau klasifikasi di sini lebih mengklasifikasikan atau membedakan dari jenis-jenis risiko yang ada. Yang pertama yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko finansial di sini yaitu risiko yang terjadi yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara finansial atau keuangan. Misalnya risiko kebakaran itu akan menimbulkan kerugian pada finansial. Kemudian risiko non finansial ini risiko yang apabila terjadi tidak mengakibatkan pada risiko keuangan atau finansial gitu. Contohnya seperti kesalahan dalam memilih pasangan hidup itu akan beresiko seumur hidup gitu misalnya. Terus yang kedua ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni itu adalah risiko yang apabila terjadi itu pasti akan menimbulkan kerugian atau bahaya. Itu contohnya seperti kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, itu semua pasti akan dampaknya akan memberikan kerugian pada orang yang mengalami risiko tersebut. Tetapi kalau risiko spekulatif itu risiko yang apabila terjadi bisa memberikan keuntungan, bisa juga memberikan kerugian gitu. Misalnya seperti orang yang menginvestasikan emas.
apabila harga emas itu naik, mereka akan mengalami keuntungan. Tapi apabila harga emas itu turun, mereka akan mengalami kerugian. Itu yang disebut resiko spekulatif. Kemudian yang ketiga, resiko khusus dan resiko fundamental. Resiko khusus di sini yaitu resiko yang terjadi pada perseorangan atau individual, itu seperti resiko kecelakaan, resiko kematian atau resiko kesehatan gitu. Itu terjadi hanya pada satu individu saja. Kemudian resiko fundamental di sini yaitu resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian pada banyak orang. Akibat dari resiko tersebut dirasakan oleh banyak orang. Misalnya seperti kerusuhan pada suatu kompleks perumahan, itu resikonya pasti dirasakan oleh banyak orang. Contohnya juga resiko kebanjiran, pasti dalam satu kompleks perumahan atau dalam satu kampung itu pasti mengalami resiko tersebut. Gitu. Dan dampaknya bisa jadi lebih luas atau lebih besar. Kemudian resiko statis dan resiko dinamis. Resiko statis di sini yaitu resiko yang terjadi yang tidak diakibatkan oleh keadaan ekonomi. Misalnya resiko kebakaran, resiko kebanjiran, kecelakaan itu kan tidak disebabkan oleh keadaan ekonomi, melainkan memang faktor alam gitu yang menyebabkan resiko tersebut terjadi gitu. Kemudian yang resiko dinamis yaitu resiko yang terjadi yang diakibatkan oleh keadaan keuangan atau keadaan perekonomian, baik perekonomian dari individu atau suatu negara gitu. Misalnya seperti ada terjadinya inflasi, terjadinya menurunnya nilai mata uang. Kemudian di sini ada manajemen resiko. Seperti tadi yang disebutkan bahwasannya resiko itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dari dalam segi perusahaan atau dunia perusahaan pasti akan melakukan yang namanya manajemen resiko. Dan apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Jadi manajemen risiko tersebut adalah pengelolaan. Risiko itu dikelola terlebih dahulu. Tahapannya seperti apa? Yang pertama yaitu identifikasi, evaluasi, dan pengendalian. Langkah-langkahnya misalnya seperti menekan biaya produksi, menaikkan keuntungan perusahaan untuk mengurangi risiko, gitu. Dan masih banyak lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Tahapan manajemen risiko di sini yang pertama mengidentifikasi. Mengidentifikasi di sini maksudnya adalah mengkaji terlebih dahulu apa saja risiko yang mungkin akan terjadi nantinya di dalam sebuah perusahaan. Kemudian melakukan menganalisis dari pola risiko tersebut, sehingga setelah dilakukan analisis akan perusahaan tersebut bisa melakukan pengendalian dari sebuah risiko tersebut. Pengendalian di sini salah satu langkah mencegah adanya risiko. Pengendalian risiko di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu secara fisik dan yang kedua secara finansial. Secara fisik di sini yaitu dengan cara menghindari atau membatasi gitu. Risiko itu memang pasti akan terjadi, tapi kita bisa menghindarinya atau membatasinya. Yang kedua secara finansial. Secara finansial di sini yaitu bisa jadi dengan cara menanggung sendiri atau dengan cara mengalihkan. Nah, mengalihkan di sini yang disebut dengan kegiatan asuransi. Seperti tadi yang disebutkan bahwasannya asuransi itu adalah kegiatan mengalihkan risiko dari yang tertanggung kepada pihak yang menanggung risiko itu, yakni perusahaan asuransi. Kemudian
tidak semua resiko itu bisa diasuransikan gitu. Ada beberapa kriteria resiko yang bisa diasuransikan. Resiko apa saja yang dapat diasuransikan? Yang pertama yaitu resiko murni dan resiko khusus. Apa itu resiko murni? Resiko murni yaitu seperti tadi yang disebutkan sebelumnya, resiko murni itu resiko yang apabila terjadi itu pasti akan menimbulkan kerugian. Seperti kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, itu pasti menimbulkan yang namanya kerugian. Yang kedua, resiko khusus. Resiko khusus di sini yaitu resiko yang terjadi pada diri individu. Itu juga bisa diasuransikan gitu. Seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu kan salah satu asuransi untuk mencegah resiko khusus gitu. Yang kedua, risiko tersebut dapat diukur dengan uang, artinya dinilai secara uang, dapat dihargai dengan nilai keuangan gitu. Kalau contohnya seperti misalnya risiko dari kesalahan memilih pasangan, itu pasti akan mengalami penderitaan seumur hidup misalnya. Itu kan resiko yang tidak bisa dinilai secara uang, secara nominal keuangan gitu. Itu kan tidak bisa diasuransikan kalau risiko seperti itu. Yang ketiga, bersifat homogen dan dalam jumlah besar. Artinya kalau risikonya masih dalam lingkup kecil itu tidak bisa diasuransikan. Kemudian terjadi tiba-tiba dan tidak disengaja. Artinya risiko itu terjadinya secara tiba-tiba atau tidak diniatkan sebelumnya atau tidak direncanakan sebelumnya. Misal kecelakaan, kebakaran itu kan tidak direncanakan tetapi terjadi begitu saja, itu tanpa sepengetahuan kita gitu. Itu bisa diasuransikan. Tapi kalau misalnya ada orang yang meninggal tapi dengan cara bunuh diri misalnya, itu tidak bisa diasuransikan karena itu dilakukan secara kesengajaan atau diniatkan oleh orang tersebut, itu tidak bisa diasuransikan. Kemudian risiko itu dapat diperkirakan dan dibuktikan kejadiannya. Artinya pihak asuransi itu bisa melihat mana buktinya kalau risiko ini terjadi. Misalnya risiko kehilangan motor itu dengan cara menunjukkan surat keterangan kepolisian. Itu nanti pihak asuransi bisa melakukan klaim. Kemudian kita masuk pada tahap pembahasan asuransi. Setelah kita memahami yang namanya risiko. Asuransi di sini itu suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dan tertanggung, individu atau badan usaha. Ya. Kemudian tertanggung berkewajiban membayar iuran dan penanggung memberikan jaminan kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpanya atau barang miliknya. Jadi proses dari kegiatan asuransi itu pihak tertanggung itu memberikan iuran terlebih dahulu kepada pihak penanggung, kemudian penanggung memberikan balas jasa berupa jaminan atau jaminan kepada pembayar iuran tersebut atas risiko-risiko yang nantinya akan terjadi pada pihak tertanggung. Kemudian unsur-unsur dari asuransi yang pertama yaitu premi. Premi di sini yaitu iuran wajib yang harus diberikan oleh tertanggung kepada pihak penanggung, itu berupa uang atau nominal uang gitu. Yang kedua yaitu polis asuransi. Polis di sini disebut dengan surat kesepakatan antara tertanggung dengan pihak penanggung, bahwasannya pihak tertanggung tersebut bersedia melakukan asuransi dengan pihak penanggung. Dan yang ketiga yaitu klaim. Klaim di sini merupakan kewajiban dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung apabila nantinya pihak tertanggung tersebut mengalami kerugian. Artinya pihak asuransi tersebut melakukan tanggung jawab untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Kemudian manfaat dari asuransi di sini yang pertama memberikan rasa aman.
Ketika seseorang melakukan asuransi, mengasuransikan dirinya atau barang-barang yang dimiliki, mereka akan merasakan aman. Artinya, apapun yang terjadi nantinya, kerugian pasti akan bisa ditangani gitu. Terus yang kedua, pendistribusian manfaat secara adil. Misalnya kita memiliki pendapatan, kita distribusikan juga untuk asuransi baik untuk diri kita sendiri maupun untuk barang-barang yang kita miliki gitu. Tidak hanya dimanfaatkan untuk belanja atau makan atau untuk memenuhi pakaian gitu. Kita harus mendistribusikan pendapatan kita juga terhadap asuransi demi keamanan kita di masa depan. Kemudian yang ketiga, memberikan kepastian. Misalnya dengan asuransi orang tersebut akan pasti bisa menangani risiko yang akan terjadi nantinya. Yang keempat itu sebagai sarana menabung. Tapi yang dimaksud sarana menabung di sini bukan tabungan yang seperti biasanya, tapi nanti manfaatnya bisa dirasakan melalui dalam bentuk lain, tapi bukan dalam bentuk uang lagi. Kemudian asuransi itu memiliki prinsip tersendiri. Artinya perusahaan asuransi tidak semena-mena melaksanakan kegiatan perusahaannya secara mereka memiliki prinsip-prinsip khusus yang dijadikan acuan atau landasan dalam melaksanakan kegiatan asuransi. Yang pertama yaitu kepentingan mengasuransikan atau insurable interest. Bahwasannya seseorang itu memiliki kepentingan untuk mengasuransikan suatu barang karena mereka memiliki hak untuk mengasuransikan barang tersebut gitu. Misalnya dia bisa mengasuransikan barang milik kerabatnya karena memang dia memiliki hubungan dengan kerabat tersebut. Yang kedua, itikat yang baik. Artinya apabila seseorang ingin mendaftarkan asuransi atau ikut dalam kegiatan asuransi, mereka harus menyampaikan seadanya. Mereka harus menyampaikan secara detail, jujur dan apa adanya gitu kepada pihak penanggung atau pihak asuransi. Misalnya mendaftarkan diri untuk asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Nah, orang tersebut harus menjelaskan secara detail dan jujur apa saja sih penyakit yang dialami orang tersebut. Harus secara terbuka dan apa adanya. Begitu sebaliknya dengan pihak asuransi, mereka juga harus menginformasikan tentang asuransi secara detail dan terbuka dan juga apa adanya. Kemudian yang ketiga itu ganti rugi atau indemnity. Ganti rugi di sini yaitu perusahaan memang nantinya memiliki tugas untuk mengganti rugi pada pihak tertanggung. Dan yang keempat, pelimpahan tanggung jawab pada pihak ketiga atau subrogation. Nah, prinsip yang keempat ini bertujuan agar pihak asuransi bisa mengaktualisasikan jasanya secara tidak berlebihan kepada pihak yang mengalami risiko. Misalnya ada seorang tertanggung mengalami kecelakaan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut sudah mengganti rugi dari kendaraan yang rusak itu. Kemudian dari pihak asuransi juga mengganti rugi dari kerusakan motor tersebut. Nah, itu pihak asuransi nanti akan menarik kembali karena
pihak tersebut sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga. Tujuannya apa? Agar pihak tersebut tidak berlebihan dalam mendapatkan ganti rugi. Terus yang kelima itu pertanggungan bersama-sama. Artinya sebuah perusahaan asuransi itu akan bekerja sama dengan pihak asuransi lainnya dalam menangani sebuah risiko atau kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Dan yang keenam, penyebab utama dan efektif. Artinya ketika seorang mengalami risiko itu pasti dianalisa terlebih dahulu penyebab utamanya itu apa, dan penyebab utama tersebut yang nantinya yang akan dijadikan acuan untuk memberikan klaim gitu. Kemudian di sini ada klasifikasi asuransi. Klasifikasi di sini yang pertama itu berdasarkan tujuan operasional, yaitu ada asuransi komersial, asuransi sosial. Asuransi komersial di sini yaitu asuransi yang memang sengaja diadakan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak perusahaan lain atau pihak pemegang saham. Biasanya perusahaan tersebut bekerja sama dengan pihak-pihak asuransi swasta atau bekerja sama dengan pihak luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada asuransi sosial. Asuransi sosial ini memang sengaja diadakan oleh pihak pemerintah untuk masyarakat-masyarakat yang memiliki kepentingan atau masyarakat yang memang dibentuk oleh pemerintahan tersebut. Contohnya seperti ASN, juga seperti TNI. Itu kan pihak masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pemerintahan. Produk-produk asuransi di sini, asuransi sosial di sini seperti Taspen, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang berdasarkan jenis asuransinya, yang pertama itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa di sini yaitu asuransi yang memang sengaja diadakan untuk mengurangi risiko pada kehidupan ataupun kematian seseorang. Artinya asuransi yang berhubungan dengan diri seseorang. Contohnya di sini asuransi jiwa di sini, misal seseorang mendaftarkan asuransi jiwa. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko kalau seseorang tersebut nanti kekurangan ekonomi di hari tua. Nanti asuransi jiwa ini dimanfaatkan. Kalau misalnya orang tersebut meninggal, maka asuransi jiwa ini dialihkan oleh kepada ahli warisnya. Kemudian asuransi umum. Asuransi umum di sini yaitu asuransi yang di luar asuransi jiwa. Asuransi umum di sini misalnya seperti asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran. Itu asuransi umum yang memang di luar diri seseorang. Tujuannya misalnya seperti asuransi terhadap barang-barang milik orang tersebut. Kemudian di sini ada produk asuransi. Yang pertama itu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi pertanian, dan asuransi mikro. Banyak sekali produk-produk asuransi yang ada di Indonesia. Kita tinggal memilih mana asuransi yang memang bermanfaat bagi diri kita di masa depan. Kemudian karena di sini target audiens saya adalah para mahasiswa, makanya di sini saya juga memberikan pemaparan tentang pentingnya asuransi bagi mahasiswa. Risiko yang sering dihadapi mahasiswa mencakup seperti kecelakaan, karena memang mahasiswa kegiatannya jalan-jalan. Kemudian penyakit yang mengharuskan rawat inap sehingga menghambat kegiatan perkuliahan atau langkah medis yang lebih serius, bahkan meninggal dunia. Selain itu, resikonya yaitu seperti kehilangan atau kerusakan barang-barang berharga,
terutama kendaraan bermotor yang sering dipakai untuk perkuliahan, kemudian yang disebabkan oleh pencurian ataupun kecelakaan. Itu memang risiko tersebut memang rentan terjadi bagi mahasiswa. Kemudian bagaimana caranya atau tips memilih produk asuransi bagi mahasiswa? Yang pertama di sini pertimbangkan kebutuhan pribadi dan kampus. Yaitu mahasiswa tersebut harus pintar-pintar membagi atau menimbang-nimbang kebutuhan, mana kebutuhan untuk pribadi atau kebutuhan untuk kampus. Yang kedua, cek kredibilitas dan reputasi asuransi. Ketika kita memilih perusahaan asuransi untuk mendaftarkan asuransi tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu atau menganalisa bagaimana reputasi perusahaan tersebut di mata masyarakat atau kredibilitas asuransi tersebut di mata masyarakat atau stakeholder gitu. Kemudian yang ketiga, perhatikan manfaat dan preminya. Manfaat apa sih nantinya manfaat yang akan saya dapatkan ketika saya mendaftarkan asuransi ini? Nah, itu juga diperhatikan, dan berapa premi yang harus saya bayar agar bisa mendapatkan manfaat asuransi ini, itu juga harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang keempat, pelajari ketentuan dan syarat polis. Nah, sebelum mendaftarkan asuransi di sini memang perlu untuk mempelajari ketentuan apa saja dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika ingin menandatangani atau menyetujui polis dengan pihak asuransi. Dan yang kelima, pertimbangkan masa depan. Jenis asuransi yang cocok untuk mahasiswa, yang pertama itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi perjalanan, asuransi barang elektronik. Nah, seperti di slide sebelumnya, bahwasanya resiko-resiko yang akan terjadi pada diri mahasiswa itu seperti kecelakaan atau penyakit yang mengharuskan rawat inap, resiko kehilangan atau resiko kerusakan pada barang-barang berharga. Nah, mahasiswa tersebut penting untuk mendaftarkan diri untuk membuat asuransi pada asuransi yang disebutkan. Ya, itulah meeting pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi teman-teman audien yang sudah bergabung pada hari ini. Mungkin ini sedikit pengetahuan dari saya yang bisa ditransfer kepada teman-teman. Semoga bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.